GERD yang semakin sering terdengar menyerang orang-orang terdekat kita atau bahkan mungkin diri kita sendiri memang bukan penyakit main-main. Biasanya diawali dengan acid reflux. Habis makan perut berasa begah dan enek. Kalau tidak ditangani lebih lanjut, gejalanya makin parah karena ditambah lagi dengan mulut bau asam. Tenggorokan sering kering, bahkan mulai batuk-batuk kering. Kalau masih dibiarkan saja, maka lama-kelamaan serasa ada api yang membakar tenggorokan dan dada yang dikenal dengan istilah heartburn. Jika keluhan ini terjadi setidak-tidaknya 2 kali dalam seminggu dan sering muncul, maka sudah menjadi GERD. GERD sebenarnya adalah acid reflux yang sudah kronis. Mengapa bisa terjadi reflux dan GERD? Untuk itu tonton video saya yang satu ini, tapi sekarang mari kita lihat dulu kenyataannya. Secara global, kasus GERD meningkat tajam, sekitar 77,5% hanya dalam 10 tahun terakhir. Di Amerika Utara, 18% naik ke 27%. Eropa, hampir 9% naik ke 25%. Amerika Selatan, 23%. Asia Timur 2,5 naik ke 7,8%. Lalu bagaimana dengan Indonesia? Angkanya juga meningkat tajam dari 5,7% tahun 1997 melonjak jadi 25% pada tahun 2002 menurut data Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo Jakarta. Itu sudah lebih dari 2 dekade yang lalu. Bisa dibayangkan bagaimana trennya sekarang. Pastinya mengalami kenaikan juga seperti negara-negara lainnya. GERD memang bukan seperti penyakit jantung atau kanker. Ia tidak langsung membunuh. Tetapi diam-diam ia menjadi silent killer. Mendatangkan komplikasi berbahaya yang bisa merusak kualitas hidup, bahkan merenggut nyawa secara perlahan. Sahabat CS, GERD itu sering dianggap sepele. Padahal kalau tidak ditangani bisa berlanjut jadi penyakit yang jauh lebih serius. Mulai dari radang paru-paru, kanker kerongkongan, sampai gejala yang mirip sakit jantung, seperti dada sesak dan sesak nafas. Saya punya beberapa pengalaman nyata yang bikin saya sadar betapa berbahayanya GERD ini. Saya punya seorang kenalan, wanita usianya hampir 50 tahun. Malam itu dia minum teh kemasan, lalu dadanya terasa sesak. Saat dibawa ke dokter, diagnosa sudah pasti jantung karena mengingat umurnya 50 tahun. Dia bahkan harus diopname dan diwajibkan minum obat jantung seumur hidup. Padahal yang membuat dia merasa dada tertekan dan sesak nafas adalah acid refluxnya. Tetapi dia sudah terlanjur minum obat-obatan kimia selama opname di rumah sakit. Bayangkan coba. Lebih menyedihkan lagi, ibu saya sendiri pagi harinya hanya diare ringan, tapi siangnya sudah berpulang. Kulit wajah dan tubuhnya menghitam. Biasanya kondisi yang seperti ini berhubungan dengan jantung. Tetapi tahu saya beliau tidak punya riwayat sakit jantung. Saya pribadi menduga kuat penyebabnya adalah acid reflux yang mengarah ke GERD. Apalagi menjelang wafat beliau sedang banyak pikiran dan stres karena masalah rumah tangga. Bukan hanya itu, keponakan saya yang baru berusia 30 tahun pun meninggal di usia muda akibat GERD. Lagi-lagi pemicunya adalah stres berat karena ada problem keluarga. Dan yang paling bikin hati saya miris, seorang anak kelas 2 SD, murid saya sendiri, anak didik saya yang merupakan penyandang autis, itu kalau setiap kali stres, dia langsung sering kentut dan diare. Bagi anak yang mengidap autisme, kalau dia punya kecemasan atau stres, itu perasaan yang dia rasakan itu berpuluh-puluh kali lipat dibanding orang pada umumnya gitu. Jadi sampai acid refluxnya naik gitu ya. Nah, gejala ini memang tampak ringan di mata orang awam, tetapi sebenarnya sudah mengarah ke acid reflux. Bayangkan anak sekecil itu harus mengalami penderitaan yang seharusnya tidak perlu. Sahabat CS, dari semua kisah ini saya belajar satu hal. GERD bukan sekedar sakit perut atau asam lambung naik. Ini bisa jadi silent killer kalau kita abaikan. Sahabat CS, tahukah kamu kalau ada tipe-tipe orang yang lebih rentan terkena acid reflux? Ini beberapa di antaranya. Yuk coba cek ya, apakah itu kamu juga. Pemikir. Nah, contohnya adalah ibu saya dan saya sendiri karena saya anaknya ya. Jadi mungkin ada DNA-nya yang turun gitu ya. Juga kenalan saya tadi yang didiagnosa sakit jantung, dia juga pemikir ya.
Kemudian anak kelas 2 SD yang tadi yang autisme itu, dia juga pemikir ya. Kemudian tipe yang berikutnya adalah seorang pencemas. Lagi-lagi sama, ibu saya seorang pencemas. Pasti kalau udah pemikir biasanya pencemas. Dan saya juga, dan kenalan saya yang tadi juga anak SD tadi. Orang yang hidupnya terburu-buru, ini juga rentan. Orang yang sering telat makan, rentan juga. Kondisi stres ditambah perut kosong, bikin asam lambung makin mudah naik. Ini saya banget ya. Kemudian situasional, misalnya lagi hamil, perut yang membesar menekan sehingga katup les ya terbuka. Katup les ini ada di ujung lambung ya, antara kerongkongan dan lambung itu ada katup les. Atau menghadapi masalah yang berat seperti suami menikah lagi, kehilangan pekerjaan dan lain-lain. Kemudian orang yang rentan juga adalah orang yang mengalami konstipasi atau sembelit. Saya juga. Kemudian penderita asma, makan terburu-buru, mengunyah terlalu cepat, lagi-lagi saya juga. Dan terakhir, obesitas yang dialami oleh ibu saya. Penderita obesitas biasanya perutnya kan buncit. Akibatnya katup les terbuka dan terjadi acid reflux. Duh, ngeri ya. Ternyata saya ada di hampir semua tipe itu. Saya ini tipenya pemikir banget ya, apapun selalu dipikirkan dulu. Memang ada baiknya, tetapi lama-lama jadi kebiasaan. Otak rasanya nggak pernah berhenti mikir loh, jalan sendiri. Akhirnya, kebiasaan ini membuat saya jadi seorang pencemas. Ditambah lagi, saya orangnya nggak sabaran. Kerja maunya cepat, makan terburu-buru, baru setengah lumat sudah ditelan. Nah, ujung-ujungnya saya kena konstipasi. Dan akhirnya terserang acid reflux. Rasanya tiap hari kerongkongan saya seperti terbakar ya, karena ada uap asam lambung yang naik. Untung belum sampai jadi GERD. Sampai suatu hari saya secara tidak sengaja menemukan channelnya Barbara O'Neill. Awalnya banyak nasihatnya terasa nggak masuk di akal saya gitu. Tapi karena saya ingin sembuh, saya coba ikuti saja. Saya praktekkan selama sebulan penuh dan hasilnya luar biasa. Acid reflux saya nggak pernah kambuh lagi sampai sekarang. Kalau mau lebih jelas, tonton video saya yang khusus tentang acid reflux and GERD. Di situ saya jelaskan metode yang saya ikuti sesuai anjuran Barbara O'Neill. Benar-benar holistik dan tanpa efek samping. Jadi sahabat CS, kalau kamu merasa termasuk ke salah satu tipe tadi, mulai sekarang coba lebih peka ya. Perhatikan reaksi pikiran dan tubuhmu. Dan juga apa yang kamu konsumsi. Singkatnya, kenali tubuhmu, amati setiap perubahan. Karena setiap perubahan di tubuh pasti ada penyebab dan penjelasannya. Sahabat CS, menurut kamu kalau sakit apakah harus langsung lari ke dokter? Kalau saya pribadi, saya memandang dokter itu sebagai partner untuk konsultasi. Tetapi pada akhirnya, sayalah yang paling tahu tubuh saya sendiri. Dan sayalah yang paling bertanggung jawab dalam merawat kesehatan saya. Masalahnya dari pengalaman saya, seringkali dokter begitu sibuk karena pasiennya banyak dan dia juga nggak mau kehilangan uang kan. Semakin kita banyak bertanya, makin jutek mukanya ya. Jadi kadang rasanya seperti nggak punya cukup ruang untuk benar-benar memeriksa dan memahami kondisi kita sebagai pasiennya. Nah, balik lagi ke topik acid reflux dan GERD. Kalau kamu memang belum mencari informasi dulu, misalnya lewat AI atau sumber-sumber lain, ya memang sebaiknya periksa ke dokter. Tetapi ada hal yang perlu jadi perhatian serius. Obat-obatan kimia punya efek samping, apalagi kalau dikonsumsi terus-menerus dalam jangka panjang. Contohnya, obat yang biasa diberikan untuk menekan asam lambung, obat ini membuat pH lambung naik. Artinya lambung jadi kurang asam. Sekilas terlihat membantu ya, tetapi sebenarnya justru membuka pintu masalah baru. Kenapa? Karena kondisi lambung yang terlalu basah membuat populasi jamur berbahaya seperti misalnya ya, Candida albicans berkembang biak dengan cepat. Begitu juga dengan bakteri-bakteri tertentu yang menghasilkan gas. Jumlahnya makin meningkat. Padahal kalau dibiarkan normal, asam lambung itu seharusnya sangat asam ya. Dan justru itu bagus karena bisa menekan pertumbuhan jamur dan bakteri jahat di pencernaan kita. Ironisnya, dengan minum obat penekan asam lambung, jumlah bakteri penghasil gas malah makin subur. Akibatnya alih-alih acid reflux dan GERD berkurang, keluhan jadi makin sering muncul. Bersendawa, tak henti-henti, kentut terus-menerus, semua itu gejala khas acid reflux.
Apa yang terjadi kalau cairan asam lambung terlalu sedikit ataupun kurang keasamannya? Asam lambung sebenarnya adalah kunci utama pencernaan yang sehat. Normalnya, lambung menghasilkan asam klorida atau HCl dengan tingkat keasaman sangat tinggi, sekitar pH-nya 1,5 hingga 3,5. Keasaman ini memungkinkan lambung memecah protein dan membunuh bakteri yang tidak diinginkan. Namun, jika produksi HCl terlalu rendah, dikenal juga dengan istilah hypochlorhydria, pH lambung meningkat dan proses pencernaan terganggu. Makanan tidak tercerna dengan baik, sehingga lebih lama berada di lambung dan mulai terfermentasi oleh bakteri usus. Fermentasi ini menghasilkan gas, kembung, dan tekanan. Tekanan inilah bisa memaksa katup lambung atau les untuk terbuka, sehingga muncul gejala reflux, padahal asam lambungnya sebenarnya rendah. Bagaimana kita bisa tahu kalau asam lambung kita terlalu sedikit? Salah satu cara sederhana adalah dengan mengkonsumsi atau minum sesuatu yang bersifat asam ya. Contohnya ya, misalnya cuka apel yang organik yang diencerkan, harus diencerkan ya, jadi nggak asam sekali ya. Ini sementara menurunkan pH lambung, meniru fungsi HCl yang normal. Jika gejala seperti kembung, nyeri, dan reflux berkurang setelah itu, ini menandakan bahwa masalahnya adalah HCl yang terlalu sedikit di lambung. Tubuh merasa dibantu karena pencernaan kembali lancar. Tetapi kalau gejala tidak membaik atau malah bertambah parah, berarti produksi asam lambungmu normal atau memang tinggi. Menambahkan asam tidak akan membantu, bahkan bisa memperburuk keadaan. Gejala rendahnya asam lambung bisa bermacam-macam. Ini yang saya alami, sahabat. Perut kembung, cepat merasa kenyang atau terlalu lama kenyang, mual, diare, sembelit, gas berlebihan, bahkan kekurangan nutrisi, seperti rambut rontok atau kuku menjadi rapuh. Selain itu, lambung yang kurang asam melemahkan pertahanan alami tubuh terhadap bakteri. Bakteri yang seharusnya tidak berkembang di usus halus mulai tumbuh, menyebabkan ketidakseimbangan mikrobiota atau yang disebut dysbiosis. Ini bisa menurunkan kesehatan pencernaan secara keseluruhan. Jadi, cairan asam lambung yang cukup sangat penting bukan hanya untuk mencerna makanan, tetapi juga menjaga keseimbangan bakteri usus, mengurangi reflux, dan mencegah kekurangan nutrisi. Intinya, lambung yang cukup asam adalah fondasi pencernaan yang sehat. Kekurangan asam lambung bukan masalah sepele. Ini bisa mempengaruhi hampir semua aspek kesehatan pencernaan kita. Sahabat, karena kitalah yang bertanggung jawab penuh atas kesehatan tubuh kita, sudah sewajarnya kita tahu makanan apa saja yang bisa memicu acid reflux. Tetapi ada catatan penting. Setiap orang punya reaksi yang berbeda-beda ya. Misalnya, banyak orang langsung perutnya begah atau bergas setelah makan kol atau kubis ya. Tetapi saya aman-aman aja, bahkan sering makan kol mentah sebagai lalapan atau kolnya dimasak dalam jumlah banyak saya makan. Sebaliknya, kalau saya makan pisang Ambon, satu buah aja ya, perut langsung terasa begah penuh ya dan kentut terus. Itu sebabnya saya selalu sarankan kalau kita mencoba makanan baru, mulailah dengan porsi kecil dulu. Amati bagaimana perut dan pencernaanmu bereaksi. Nah, sekarang mari kita bahas beberapa contoh makanan yang berpotensi menimbulkan acid reflux. Buah sitrus, seperti jeruk nipis, lemon, dan sejenisnya. Kasus saya sih agak unik ya, karena asam lambung saya cenderung rendah. Jadi, jeruk dalam jumlah wajar tidak memicu acid reflux saya. Tetapi bagi orang yang tingkat keasaman lambungnya tinggi, buah-buahan ini bisa memperparah gejala acid reflux. Kemudian kentang, karena kan kandungan pati ya atau tepungnya itu di dalamnya itu bisa menyebabkan acid reflux ya, asam. Kemudian kacang-kacangan yang tidak dimasak sempurna. Kemudian makanan tinggi lemak, ya santan, gorengan, susu full cream, keju, hingga produk bakery ya. Apalagi kalau bakery tersebut memakai tepung putih, gula putih, lemak tinggi, dan ragi atau yeast. Kemudian minuman bersoda dan alkohol, kopi dan teh yang bisa memicu produksi gas berlebih. Mungkin ada yang berpikir, wah kalau begitu nggak bisa dong makan makanan enak. Tenang, sebenarnya banyak sekali makanan lezat yang tetap ramah acid reflux. Contohnya,
Untuk buah-buahan bisa apel, pisang kepok, stroberi, buah pir, pepaya, nanas, dan lain-lain. Untuk sayuran, hampir semua jenis sayuran boleh dikonsumsi. Kemudian kalau suka minum susu, minumlah produk susu rendah lemak, misalnya susu kambing atau keju yang terbuat dari susu kambing ya. Susu kambing terkenal persentase lemaknya rendah. Kemudian produk bakery yang gluten free, biasanya dibuat dari whole grain ya atau biji-bijian utuh. Pilihlah cara masak sehat seperti kukus, pan fry ya. Pan fry itu tumis dengan sedikit minyak atau goreng dengan sedikit minyak, dan panggang, bakar atau grill. Jadi jangan khawatir, masih banyak pilihan makanan enak sekaligus ramah untuk lambungmu. Salah satu hal paling sederhana untuk mencegah acid reflux adalah jangan memberi gravitasi kesempatan untuk membantu asam lambungmu naik ke kerongkongan. Artinya, jangan langsung berbaring setelah makan, meskipun rasa kantuk itu sangat menggoda. Jangan berbaring, duduklah tegak. Atau kalau ingin tidur, angkat kepala ranjang lebih tinggi beberapa inci ya, atau sokong ya kepala kita dengan bantal yang agak tinggi. Dengan posisi ini, asam lambung harus melawan gravitasi untuk bisa naik ke kerongkongan, sehingga nyeri heartburn dan acid reflux bisa dicegah atau dikurangi. Selain itu, hindari makan dalam 3 jam sebelum tidur. Beri kesempatan sistem pencernaanmu untuk mengosongkan perut sebelum kamu berbaring. Saat tidur, cobalah posisi miring ke kiri, karena les ya, katup itu ada di sisi kiri. Kalau les lemah, asam lambung lebih mudah bocor ke kerongkongan, terutama kalau posisi tubuhmu membuat gravitasi mempermudah naiknya asam. Hindari juga makan dalam porsi besar, karena menambah tekanan pada les yang lemah. Begitu pula dengan pakaian ketat atau olahraga yang memberi tekanan berlebih pada perut. Semua ini bisa memicu reflux. Setelah itu, minum cukup air sangat membantu ya. Air menjaga keseimbangan asam lambung, terutama jika asammu terlalu tinggi, dan juga membantu proses pencernaan. Yuk, gabung komunitas CS50. Subscribe and like.